Widih, 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 widih. Ya, bener-bener lah ya kalian ya. Kalau lagi ada orang yang berbuat baik, yang menunjukkan perbuatan baik atau etikat baiknya, yang lagi memberikan contoh yang baik, langsung diserang dari sisi agama. Karena itu gampang banget di negara kita untuk menjatuhkan seorang pemimpin tuh dari sisi agama. Kenapa ya teman-teman ya? Ini yang lagi rame, ini sebenarnya isu udah lama ya teman-teman. Tapi ketika Bapak Deddy Mulyadi melakukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, diterpa dengan isu agama nih ya teman-teman ya. Seperti apa videonya? Kira-kira apa sih ini komentar-komentar dari para netizen ya teman-teman ya. Tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa nih ya teman-teman ya, gue pengen selalu bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat kalian yang baru banget temuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya ya teman-teman ya, akan dapat notifnya centring gitu lah. Hehehe. Nah ini nih ya teman-teman ya yang gue bilang ya, bahwa gampang banget di Indonesia kalau untuk menjatuhkan seseorang itu langsung disenggol aja lah, disentil aja dari sisi agama gitu ya teman-teman ya. Seperti yang beredar video ini ya, sebenarnya udah lama ya teman-teman ya. Kayak mungkin potongan-potongan video dari Pak Deddy Mulyadi yang sedang melakukan kegiatan apa, terus itu dikait-kaitkan dengan agama beliau nih teman-teman ya. Coba kita lihat videonya, dan tentu saja yang nggak ketinggalan ya paling seru lah ya di sini adalah bacain komentar-komentar dari kalian nih teman-teman. Kita langsung saja cek di video yang pertama nih. Deddy Mulyadi seringkali tertangkap kamera, tengah menjalankan ritual, yang diduga mengarah pada dunia mistik. Selain itu, Deddy Mulyadi sering dikaitkan dengan dunia klinik, yang mengarah kepada kemusyrikan. Sering dikaitkan dengan dunia mistik, ternyata Deddy Mulyadi diketahui beragama Islam dari lahir. Bahkan Deddy Mulyadi sering menjadi penceramah di masjid, saat perayaan Hari Besar Islam. Tunggu, ini ada beberapa potongan beberapa detik aja nih teman-teman. Ini video sebenarnya apa? Ini sedang melakukan video apa? Pokoknya ini mungkin ada salah satu konten juga, gue gak ngerti ya teman-teman ya. Kita lihat komentarnya dari para netizen, siapa tahu ada jawabannya. Tapi kalau yang terlihat itu seperti sedang melakukan tabur bunga gitu ya. Tapi itu dikait-kaitkan dengan agama beliau nih teman-teman ya. Kita lihat komentarnya ya tuh. Sunda Wiwitan mang kudu ngarti ya tuh. Kan Waina itu urusan Pak Deddy ya, mau musyrik atau tidak itu urusan dia, yang penting dia balik baik ke sesama tuh. Budaya Sunda kita harus melestarikan ya tuh. Beliau KDM Putra Nusantara, yang penting beliau nggak jual agama buat makan. KDM yang terbaik Rahayu tuh. Eta budaya Sunda lain budaya Arab tuh. Aduh nggak ada yang aneh ya, setiap daerah ada tradisi leluhurnya bro. Tapi agamanya Muslim kan, karena sering isi ceramah di mana-mana. Ini kan hanya sebuah tradisi ya, kayak di Jawa juga kan ada tradisi-tradisi apa, tapi kan tetap menganut agama Islam gitu ya tuh. Terserahlah ya mau agama atau kepercayaan, yang apa yang betul tuh pemimpin lah ya tuh. Mantap Kang Deddy ngeguru uri budaya leluhur lah ya. Sebelum ngomong lihat dulu ya, itu adat istiadat Sunda Wiwitan guys ya. Kita lihat lagi di bawahnya tuh, apapun itu urusan pribadinya ya. Yang penting realitanya dia peduli dengan lingkungannya, dengan warganya, dia juga berakhlak daripada sebagian para pendakwah tuh ya tuh. Jadi mereka tuh yang penting Pak Deddy itu menunjukkan itikat baik ya. Tapi kalau agamanya jelas agamanya Muslim, itu kan kayak tradisi ya teman-teman ya. Coba kita lihat video yang lain aja dah nih. Gubernur Jawa Barat yang melarang pihak sekolah sejak dari PAUD-nya sampai ke tingkat SMA-nya, melarang mengadakan pungutan apapun namanya, termasuk beli buku dan seragam sekolah kepada calon siswa, calon murid. Dan itu diserahkan kepada muridnya. Mau beli baju di mana terserah, mau beli baju di pasar loak boleh, mau beli baju di mall silahkan, mau beli baju ke desainer terkenal yang harganya ratusan juta boleh. Tapi tidak dibebankan lagi kepada pihak sekolah. Sekolah untuk Jawa Barat mulai tahun ini tidak ada pemungutan biaya beli buku, tidak ada pungutan biaya baju seragam, apalagi uang-uang yang lain. Dan jikalau itu ada, akan diberikan tindakan yang tepat serta hukuman yang pas untuk mereka yang melanggar instruksi Gubernur Jawa Barat ini. Bayangkan kalau itu berlaku di Sumatera Barat. Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya, sehingga gelarnya saja Buya. Tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh
KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih. Dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi. Kang Deddy Mulyadi namanya ya. Luar biasa, saya banyak saya meneteskan air mata melihat tindakan-tindakan beliau itu terhadap masyarakat kecil sangat luar biasa. Patutlah diacungi jempol dan patutlah untuk dicontoh. Walaupun dalam beberapa hal dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, ya namanya manusia ya wajar. Kita ini kan tidak ada yang sempurna. Terlepas dari kekurangannya itu belum ada pemimpin di abad ini yang seperti beliau gitu. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau itu selalu dijaga karena keputusan-keputusannya itu memang merakyat sekali. Widih, Pak Ustadz, biarin di Jawa Barat dulu lah. Kenapa langsung lari ke Sumatera Barat ya teman-teman? Nggak maksud Pak Ustadz itu Gubernur Sumatera Barat kan itu terkenal sangat agamis, gelarnya aja Buya ya. Kenapa tidak meniru gebrakan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ya? Sementara Pak Deddy Mulyadi sekarang lagi diterpa isu soal agama ya teman-teman ya. Tapi Pak Deddy sudah melakukan hal-hal yang dituntutkan sama ajaran agama Islam, kayak berbuat baik kepada sesama gitu ya teman-teman ya. Waduh, sebenarnya agama apa aja sih itu untuk berbuat baik ya teman-teman. Tapi ini yang diharapkan sama Pak Ustadz, kenapa di Sumatera Barat kagak bisa ngelakuin ini gitu, ngelakuin apa yang kebijakan yang diterapkan oleh Pak Deddy Mulyadi di Jawa Barat, sama-sama Barat. Mudah-mudahan bisa meniru ya Pak Ustadz ya. Kita lihat komentarnya ada 3.924 nih Pak Ustadz ya tuh. Masya Allah, semoga Pak Deddy menjadi Presiden RI itu ya. Semoga dicontoh gubernur di daerah lain termasuk NTT nih tuh. Hanya Bapak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat yang rasa presiden nih. Apa kalau tidak beli pakaian di sekolah tuh sama juga ya mematikan usaha konveksi Pak. Kira-kira berapa lagi karyawan yang menganggur gitu ya. Wait, tunggu. Kalau mematikan konveksi ya enggak juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya dialihkan beli ke toko ya teman-teman, ya mungkin bisa aja dari pihak konveksinya itu ligat gercep gitu, menghubungi toko yang menyediakan atau yang memerlukan stok banyak nih untuk pakaian sekolah gitu kan. Jadi nggak lari ke jadi bisnisnya kepala sekolah atau apalah gitu ya teman-teman, entah staf guru-guru di situ gitu kan ya. Jadi memang benar-benar pure beli di luar. Jadi kalau misalnya takut nanti banyak usaha konveksi yang jadi kehilangan pekerjaan, ya enggak juga, karena pada faktanya kan anak sekolah masih butuh seragam gitu kan ya, tetap ngejahit juga, tetap memproduksi juga ya, cuman mungkin teknisnya bisa lebih atur gitu ya, kayak si abang-abang konveksinya lebih gercep lah menghubungi toko yang menyediakan pakaian seragam gitu kali Kak ya, mungkin ya. Kita lihat lagi nih ya, pemilu presiden nanti dia berpasangan dengan Pak Anies ya, tetap Anies Baswedan di hati saya dan di hati warga Indonesia. Ya tuh ya, justru beliau itu dalam hal agama tuh jauh lebih mumpuni ya. Kalau banyak yang ngaku kenal agama baru teori kosong, kalau Kang Deddy itu udah praktek ya Kak ya. Kita lihat video yang lain aja dah nih. Heran kalau nanti ya pada waktunya seorang dari daerah Batak maju ke sini dan bilang, horas, hati-hati dengan budaya politik orang Jawa dan Sunda. Kalau mereka sudah mengatakan silahkan, monggo, mangga, itu artinya satu dilepas, empat dipegang. Nih, main-main saja. Nyebut bang, nyebut. Maksudnya itu la ilaha illallah tentu. Tapi ya dasar dia tidak beragama Islam dan dasar dia mengandung arti sebut itu profesional. Jadi waktu meninggal dia bilang garogo. Jangan heran kalau nanti ya pada Tunggu. Itu tadi ada cuplikan potongan video dari pidato mantan presiden kita Bapak Gus Dur ya teman-teman ya, yang udah nyepil-nyepil nih salah satu pemimpin negara Indonesia tuh ya. Nggak jangan heran nanti kalau bisa datang dari mana aja gitu ya teman-teman ya. Coba kita lihat ada 597 komentarnya ya tuh. Saya orang suku Jawa untuk 2029, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi jadi presiden ya tuh. Yang almarhum bilang itu harus berpikir seperti orang Batak, harus berjuang seperti orang Jawa, harus berbicara seperti orang Sunda ya. 3 watak itu harus menyatu supaya Indonesia maju. Nah tuh, maaf Sunda bukan Jawa tuh. Kalau presidennya dari orang Sunda tuh Indonesia bakalan makmur. Aduh kan jadi kayak gini, Jawa Sunda ya. Udah dah, coba kita lihat video yang lain aja dah. Anda memotret atau
identikkan diri Anda sebagai muslim yang taat karena Anda beragama Islam? Ketaatan dan ketidaktaatan itu bukan urusan saya. Masa saya harus mengaku taat? Allah yang menilai, bukan diri saya. Persoalan ketaatan manusia, keimanan manusia, dan ketakwaan manusia hanya Allah yang bisa memahami, yang mengetahuinya. Sedangkan kita ini dinilai oleh manusia lain tuh pada sisi amal soleh. Mungkin kalau saya memimpin ini banyak ngurusin orang-orang miskin, ngurusin anak-anak yatim, bangunin rumah orang-orang miskin, ngurusin orang yang sakit, dijemput ke rumahnya pakai ambulan, dianterin ke rumah sakit, dianterin lagi ke rumahnya, membuka seluruh ruang kelas di rumah sakit, di 11 rumah sakit. Kalau kelas 3 penuh, Anda masuk ke kelas 2. Kalau kelas 2 penuh, masuk ke kelas 1. Biarkan pemerintah bertanggung jawab. Membayar klaim operasi jantung masyarakat sampai 400 juta satu orang. Urus kemoterapi, ngurusin orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, sampai saya kasih 1,5 juta sampai 2 juta yang menyerahkan jangan dipasung. Bagi saya itu jauh lebih bermakna dalam hidup ini dibanding kita berkutat, berdebat, kemudian mengklaim diri kita menjadi orang saleh tapi tidak bisa mengelola anggaran dengan baik yang berpihak bagi kepentingan publik. Waduh, ini jawaban yang apa yang menurut gua jelek paripurna sekalinya Pak Dedi ya, ditanya soal ketaatan ya. Jadi ketaatannya bukan urusan saya, karena yang tahu, yang menilai saya taat atau tidak itu hanya Allah yang tahu. Kayak misalnya contohnya kalau menurut gua nih ya teman-teman, kayak lo salah satu murid nih, ada kepala sekolah yang tahu lo telat atau jarang masuk, yang tahu nilai-nilai absen lo itu ya guru juga ya teman-teman ya. Jadi yang menilai, yang dinilai sama teman-teman atau orang atau sesama manusia adalah amal solehnya kalau menurut Pak Dedi ya teman-teman ya. Itu sih analogika kalau menurut gua. Coba kita lihat komentarnya, ada 2516 komentarnya Kak ya tuh. Dalam rangka membela diri sendiri, kita lihat ada 230 balasannya ya Kak ya tuh. Ada apa yang salah dengan Sunda Wiwitan ya tuh? Ajarannya banyak yang beda dengan ajaran agama Islam tuh. Seberapa pahamkah Anda dengan ajaran agama Islam? Dijawab lagi, makin panjang ini balas-balasannya ke bawah ya. Kita baca komentar yang lain aja dah ya tuh. Sunan Kalijaga pun tuh menyebarkan Islam dengan cara budaya sekitar. Iya bener ya, dengan musik gending segala macem kan ya tuh. Wayang kulit ya tuh ya. Mana dalilnya Det? Tuh ya. Ukuran soleh dari baju dan jubah, bukan dari amal ibadah dan ketakwaan Kang. Dengan nada sarkasm. Ya Allah tuh. Saya tidak peduli ya agama apa Pak Dedi Mulyadi, selagi dia membantu rakyat saya dukung. Itu presenter begonya tingkat dewa. Ya Allah, nanya ketaatan seorang bukan kapasitasnya. Jawaban KDM jos banget ya. Nomor 4 pokoknya odo nih Kang Dedi ya, siapa guru Anda, siapa yang memberi wajangan Anda ya, boleh saya ikut mengaji diri tuh ya teman-teman ya. Waduh itu tadi terkait masalah ketakwaan yang ditanyakan salah satu presenter kepada Bapak Dedi Mulyadi, dan jawabannya menurut netizen that's right, tepat, bener banget gitu ya teman-teman. Tapi ada juga yang nggak setuju ya, wajar lah ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget temuin channel gue nanti bantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.